Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita ada sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita dapat merasakan tubuh yang sehat juga karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang sangat baik bagi kita. Dia sungguh baik. Dia yang sudah pelihara hidup kita sampai pada hari ini. Itulah bukti kebaikannya dalam hidup kita. Siang ini kita akan mulai ibadah kita yang kedua. Kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau undang Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, mengurapi kita pada siang hari ini. Karena itulah kekuatan kita. Dia yang selalu menuntun kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Biarlah Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Dengan segenap hati kita akan angkat pujian kita, Roh-Mu yang hidup. Biarlah Roh yang hidup itu memenuhi kita pada siang hari ini. Haleluya. Jiwaku tenang.
Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Mengalirlah dalam kami pada siang hari ini. Urapilah kami dengan urapan yang dari surga. Biarlah Roh Kudus tercurah atas kami. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Tanpa Roh Kudus kami tidak sanggup menjalani hari-hari kami. Siang hari ini Bapa, mengalirlah dalam hidup kami. Jamahlah kami, urapilah kami. Biar Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Engkau rela mati. Engkau bangkit, Engkau naik. Engkau berikan Roh-Mu bagi kami. Itu karena kemurahan-Mu. Karena Engkau tidak mau Tuhan kami berjalan sendiri. Engkau berikan Roh-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Siang ini kami akan mulai ibadah kami yang kedua. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami, Tuhan yang berkuasa atas ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala kemuliaan, segala ucapan syukur kami naikkan hanya pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Coba lihat kanan kiri muka belakang kita. Berikan salam. Katakan Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik bagi kita. Kita bersuka cita. Biarlah Roh-Nya itu yang hidup itu tercurah atas kita pada siang hari ini. Kita akan naikkan pujian kita. Biarlah Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Kita juga siang ini bersuka cita. Karena Roh Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga. Amin. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk pekerjaan Tuhan, kita tetap dalam hadirat-Nya, kita tetap bersuka cita. Biarlah urapan roh itu tercurah atas kita pribadi. Biarlah ada kekuatan di dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan anggur baru tercurah. Biarlah anggur baru itu tercurah atas kita pada siang hari ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan lagi Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa anggur baru. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan lagi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah.
Sungguh alangkah kita sangat bersyukur, sangat beruntung punya Tuhan seperti Yesus. Dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia bangkit, dia naik. Tetapi dia tidak diam begitu saja. Dia tetap kasih Roh Kudusnya untuk kita. Karena dia tidak mau kita ditinggalkan sendirian. Dia tetap ada bersama dengan kita. Itulah kebaikannya. Itulah satu hal yang patut kita syukuri di dalam hidup ini. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kasih-Nya sempurna di dalam hidup Amin. kita. Kasih-Nya tidak pernah terbatas. Amin. Dia selalu ada bagi kita. Glory Yesus. Siang Terima ini kasih, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi siang ini, Tuhan ada. Dia Amin, sanggup. Yesus. Kami Bagi percaya dia pada tidak ada Yesus. perkara yang mustahil. Tuhan yang benar. Tuhan sanggup memulihkan. Sakit penyakitkah? Ekonomi keuangankah? Iya, Yesus. Perkawinankah? Pernikahankah? Dalam rumah tangga apapun itu jenisnya, Tuhan itu ada. Tuhan itu besar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Amin. Semuanya mungkin. Sekarang tergantung bagaimana iman percaya kita. Glory Yesus. Apakah kita percaya? Terpujilah namamu, Tuhan. Apakah kita beriman kepada Dia, Bapa yang baik itu? Bapak Ibu, bukan satu kebetulan dan satu kewajiban hanya kita datang di tempat ini. Tuhan mau kita berikan hati kita. Amin. Yesus. Hubungan kita pribadi dengan Dia itu yang terutama. Terpujilah namamu, Bukan hanya Tuhan berkumpul di Yesus. tempat ini, tapi hubungan kita seperti apa? Setiap hari bagaimana hubungan kita dengan Dia? Itu yang Dia inginkan. Itu yang Dia rindukan. Hati kita, ketulusan kita. Itu yang Dia inginkan. Ampunilah dosa kesalahan Siang kami, hari ini, Yesus. kita mau Pada introspeksi kami, diri kita Yesus. masing-masing. Amin, Yesus. Apa yang sudah kita berikan bagi Dia? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita? Tanpa Dia kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kalau bukan karena kebaikannya, siapakah kita ini? Sehingga Dia jadikan kita biji matanya. Sehingga Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Rasakan kasih-Nya. Rasakan kemurahan-Nya. Rasakan jamahan-Nya. Rasakan urapan-Nya. Dia hadir di sini. Dia ada di sini. Dia mau masuk ke dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Glory Buka Yesus. hati. Izinkan Dia Ampunilah masuk. dosa kesalahan kami, Tuhan. Izinkan Dia masuk. Layakanlah kami. Jangan ada satupun yang berdiam diri. Sembah Dia. Agungkan Dia. Glory Yesus. Dia mau tinggal bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami Glory mau Tuhan. Tuhan. Kami mau Kau jamah. Hadirlah dalam hati kami siang ini. Yesus. Kami buka hati kami. Terima kasih. Tinggallah bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Katakan lagi, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan Haleluya. Tuhan. Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Katakan lagi, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rasakan Tuhan. Kuasa Kasih-Mu ada bagi kami. Kami rasakan kuasa-Mu ku hadir. rasakan Kami Kasih rasakan kuasa kasih kuasa Roh
Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Terjadi di mujizatnya terjadi atas hidup kita. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, Terima kasih Yesus. Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, menjadi doa dan harapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya curahan kuasa Roh Kudus boleh tercurah atas setiap kami, yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap kami dalam menjalani kehidupan pengiringan kami kepada Engkau. Itulah yang menjadi doa dan permohonan kami kepada Engkau. Dan saat yang terindah, di mana kami sebentar akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan turun atas kami semua, memberikan pengertian bagi setiap kami untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau belajar untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan asalnya dari Tuhan, yang hendak mengganggu kami, perhatian kami, pandangan kami, hati kami yang mungkin ada di ruangan ini. Kami tolak semua kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus yang akan menguasai kami semua, memberikan kemampuan untuk kami dapat menangkap setiap pesan-pesan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.
Salam jumpa kembali dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saya memang jarang di ibadah kedua karena ada pelayanan, dan pagi atau siang hari ini saya diberikan tugas untuk melayani pada ibadah kedua ini. Nah, puji Tuhan, kita masih dalam rangka untuk menantikan janji daripada Bapa. Janji Yesus bagi gerejanya. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah menanti. Ya, menanti. Sebelumnya kita akan sama-sama membaca dari Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat tersebut. Perikop di atasnya adalah rasul-rasul menanti-nanti. Ayat 12, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang menanti. Sebagian orang mengatakan bahwa menanti itu adalah bukan sebuah perkara yang mudah. Mengatakannya sangat mudah. Adakah Bapak Ibu yang menjadi korban dari sebuah penantian karena dijanjikan sesuatu? Ini menjadi perenungan kita. Ataukah mungkin kita juga bahkan menjadi pelaku yang pada akhirnya mengecewakan seseorang yang kita janjikan karena tidak terpenuhi seperti apa yang kita pernah janjikan kepada seseorang. Oleh karena situasi yang pada akhirnya berbeda. Karena janji itu adalah berbicara tentang ke depan. Yang ada di depan. Sebuah janji. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji ini apalagi kita tidak mengetahui tepat waktunya yang ditentukan. Kalau saja kita berjanji kepada seseorang atau dijanjikan oleh seseorang, tepat waktunya, tanggal, hari, bulan, tahun, wah kita akan persiapkan diri sebaik mungkin untuk mendapatkan janji itu. Tetapi janji yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Yesus, Dia hanya berkata nantikan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan. Sesuatu yang kita nantikan bukan dari dunia ini, luar biasa. Yang kita nantikan itu, yang rasul-rasul nantikan itu adalah kuasa sorga. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yang akan menjadi milik dan bahagian setiap kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebelumnya mari kita akan lihat dalam ayat 4 dan ayat 5 dari Kisah Rasul ini. Ayat 4 dia katakan,
pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi janji yang Yesus janjikan itu adalah kuasa dari sorga. Kuasa dari sorga. Dan Yesus katakan nantikan. Nantikan. Tempatnya pun ditentukan, yaitu di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, apa keuntungan dari yang dijanjikan Tuhan bagi kita? Dalam ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Maka kamu akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang Tuhan inginkan, kuasa dari sorga itu. Yang memberikan kemampuan, memberikan kuasa bagi kita. Yesus tahu persis apa yang akan terjadi kepada umatnya dalam waktu-waktu ke depan. Karena waktu ke depan bukan suatu masa yang semakin ringan. Bukankah itu kita sudah rasakan pada saat-saat ini? Satu masa yang berat, satu masa yang sukar. Tetapi puji Tuhan bahwa Dia akan memperlengkapi kita dengan kuasa, bukan dari kuasa bumi ini, bukan dari strategi dunia, dengan perlengkapan-perlengkapannya yang sangat terbatas. Tetapi kuasa itu adalah kuasa dari sorga yang diberikan kepada setiap orang, khususnya kepada rasul-rasul, murid-murid, dan orang percaya yang menantikan akan janji itu, merindukan akan janji itu. Ada begitu banyak dalam Alkitab kita jumpai tentang janji, menantikan janji. Kita kenal Yakub untuk menantikan Rahel. Berapa tahun dia harus bekerja untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yang dijanjikan. Kalau Mas Yakub di sini entah berapa tahun. Enggak ada puluhan tahun ya. Puji Tuhan. Ya, Yakub dia akhirnya dia kerja keras, dia tekun karena punya sasaran terhadap apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham kita kenal bagaimana dia dijanjikan tentang anak perjanjian itu. Itu juga bukan jangka waktu yang singkat. Begitu lama. Dia harus menanti dan menanti. Bahkan istrinya tidak sabar di dalam penantian itu. Sehingga mencari jalan pintas. Tetapi pada akhirnya bahwa yang dijanjikan itu terjadi. Karena Allah yang berjanji tidak akan pernah berdusta. Amin. Dia berjanji pasti akan terjadi. Cuma kita yang kadang tidak sabar di dalam menanti janji itu. Belum lagi janji tentang pembebasan dari umat Tuhan. Dan banyak lagi di mana mereka sedang menantikan tentang datangnya juru selamat. Banyak yang kita dapatkan dalam Alkitab, bagaimana janji-janji itu. Tetapi dalam perjalanan waktu untuk menantikannya, banyak yang gagal untuk mendapatkan janji itu. Dan kali ini kita akan belajar bersama, bagaimana para rasul, murid-murid diperhadapkan pada penantian, yaitu turunnya Roh Kudus. Seperti yang Yesus janjikan sebelum dia naik ke sorga. Yesus naik ke sorga itu yang pertama tugasnya adalah
minta kepada Bapa agar supaya mengirimkan Roh Kudus. Yang kedua tugasnya Yesus naik ke sorga itu adalah menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Sehingga Yohanes 14 di sana dikatakan, kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang untuk menjemput kamu. Membawa kamu ke tempat di mana aku ada supaya kita bersama-sama. Kemudian yang ketiga, dia menjadi syafaat bagi kita. Dia menjadi syafaat bagi kita. Jadi Yesus bukan hanya di bumi ini, dia mengerjakan sesuatu bagi diri kita. Tetapi di sorga pun dia melakukan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasul-rasul ini pada akhirnya mereka memberikan sebuah perhatian dan waktu untuk mencari dan menantikan apa yang Yesus janjikan itu. Dengan cara apa mereka lakukan? Yang pertama kita akan melihat, mereka itu berdoa untuk menantikan, ya. Doanya itu adalah doa permohonan. Doa permohonan di sini bukan masalah sandang, pangan, dan papan. Bukan masalah-masalah jasmani. Bukan masalah-masalah di bumi ini. Tetapi mereka berdoa dan menaikkan permohonan kepada Allah untuk sebuah penantian, yaitu Roh Kudus yang akan turun atas mereka. Saya melihat semalam cukup banyak yang hadir dalam doa kepenuhan Roh Kudus di tempat ini. Di cabang di hari pertama sedikit, ya karena memang hujan deras juga. Tapi hari kedua puji Tuhan banyak yang hadir. Dan saya pas tugas di tempat ini kemarin banyak yang hadir dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Nah ini adalah satu tekad di mana memohon. Memohon bukan lagi kesembuhan, tetapi sasaran permohonannya adalah berdoa, memohon kepada Allah terhadap apa yang dijanjikan, yaitu turunnya Roh Kudus. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa sorga yang akan turun dan memenuhi kita. Bukankah itu sesuatu perkara yang ajaib? Kuasa sorga yang akan memenuhi kita. Seringkali orang katakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Sehingga ketika ini merupakan sebuah prinsip, maka pastilah kita akan mencintai apa yang disebut dengan doa. Doa. Bahkan ada kata-kata dalam nyanyian dikatakan, letak kekuatan kita adalah di dalam tekun berdoa. Letak kekuatan kita. Yesus sendiri ketika dalam dunia ini, dia melakukan doa. Bahkan mengajak murid-muridnya berdoa. Supaya apa? Supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kalau sedemikian pentingnya doa, bagaimana dengan ibadah-ibadah doa yang kita lakukan? Ada yang katakan kan yang penting di rumah juga saya doa. Doa bangun tidur, doa mau makan, doa mau bekerja, doa mau tidur lagi. Kan saya berdoa. Tapi ini adalah doa yang secara khusus. Di mana kebersamaan itu menaikkan doa permohonan tentang kuasa itu tadi. Karena doa itu adalah bagaimana kita berbicara dengan Allah. Berbincang-bincang kepada Dia. Luar biasa. Kita berbincang-bincang kepada Dia, mengungkapkan tentang janji yang akan Dia berikan kepada kita, walaupun tidak lalu kemudian secara langsung ketika kita minta langsung diberikan. Tetapi ada waktu untuk mendapatkan sebuah janji itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa sangat penting dalam kebersamaan kita. Untuk apa? Mengajak orang lain, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan murid-murid yang lain ini. Luar biasa, mereka dalam kebersamaan. Kebersamaan. Mereka punya tekad yang sama untuk berdoa, menantikan apa yang Yesus janjikan, yaitu kuasa sorga, kuasa Roh Kudus. Jadi itu yang pertama, berdoa dan menantikan dengan permohonan kepada Tuhan, kepada Bapa, terhadap apa yang Dia janjikan. Yang kedua, yang kita bisa dapatkan dalam Kisah Rasul ini adalah mereka itu berdoa dengan tekun. Mereka berdoa dengan tekun. Ada kan orang berdoa, ya sama saja. Ya seperti saya beberapa kali pernah sampaikan di sini, pernah kami besuk pasangan suami istri yang sudah usia lanjut dan mereka dalam kondisi sakit, stroke, dua-duanya terbaring, tergeletak di tempat tidur. Nah lalu kemudian ketika kami datang berdoa, ya sudah beberapa kali didoakan, dan pas jadwal saya datang ke sana, itu terjadi penolakan. Penolakannya dikatakan begini, berdoa dan tidak berdoa sama saja. Ini kan keputusasaan ya. Berdoa dan tidak berdoa sama saja, artinya dia tidak mengalami dan tidak merasakan perkembangan untuk pemulihan. Walaupun kami sudah berusaha untuk menyampaikan, yang punya kuasa itu bukan kami, Tuhan. Dan kami doakan supaya Bapak dan Ibu ada sukacita, ada damai. Dan saatnya Tuhan akan memulihkan, menjamah. Tapi kami sudah tidak diizinkan. Nah kalau sudah seperti itu, Paulus katakan ya kebaskan debu kakimu. Penolakan. Banyak orang yang tidak tekun dalam doa. Berdoa dalam jangka waktu beberapa lama, kok tidak ada perubahan? Tidak ada hasil. Akhirnya terbawa arus. Tidak lagi tekun dalam doa. Karena janji itu, sekali lagi saya katakan, Yesus tidak menentukan waktu yang tepat. Berapa hari mereka harus berdoa, bertekun dalam doa. Tetapi mereka luar biasa, dikatakan keputusan mereka, ketetapan hati mereka, komitmen mereka sangat kuat. Mereka tekun dan bersungguh-sungguh di dalam doa. Mereka rajin. Sasaran mereka adalah terhadap janji itu. Mungkin saja di antara mereka telah merenungkan tentang kegagalan-kegagalan masa lalu. Petrus yang pernah menyangkal, murid-murid yang pada saat mendengarkan berita Yesus hidup, mereka tidak percaya. Ada kekhawatiran, ada kebimbangan dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Dan mungkin ini juga salah satu pemicu untuk pada akhirnya mereka tekun di dalam doa. Bersungguh-sungguh di dalam doa untuk menantikan Roh Kudus turun di atas mereka. Saya katakan banyak orang yang pada akhirnya tidak tekun dalam doa. Apalagi di masa zaman modern yang serba gampang ini. Bahkan mudah untuk mendapatkan berbagai informasi. Hal ini bisa mengakibatkan pudarnya kekuatan
untuk berharap dan tekun di dalam doa. Banyak orang yang bisa dialihkan perhatiannya kepada hal yang lain. Karena zamannya ini adalah zaman modern. Zaman teknologi. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti seminar yang diadakan oleh hamba-hamba Tuhan dari Jakarta. Dan dia sangat ketat di dalam jemaat. Dia katakan tidak boleh ada yang buka HP ketika ibadah. Lalu ada alasan, loh kan kami kan buka Alkitab. Di sana kan ada aplikasinya. Tetapi kebanyakan dia katakan, saya melihat, saya memantau dari mimbar. Bukan hanya Alkitab itu yang dibuka. Tahu-tahu ada chatting masuk. Akhirnya kan terbagi pikirannya. Jadi dia punya prinsip, kalian tidak boleh buka HP. Itu dia ya, saya tidak anjurkan di sini, ya itu terserah dari Bapak Ibu. Kalau itu memang sekiranya mengganggu, ya sudahlah, karena tujuan kita kan ibadah. Jangan sampai dalam waktu yang singkat, yang hanya dalam beberapa saat, itu terlewatkan begitu saja. Dan saya pikir ya itu cukup bagus juga. Dia ingin untuk fokus kita adalah fokus pada ibadah. Fokus pada doa. Supaya dikesampingkan yang lain. Dikesampingkan kepada berita-berita yang lain. Dan kita arahkan perhatian kita kepada ibadah, kepada firman yang kita akan terima. Nah, ketekunan ini sangat penting. Paulus katakan bahwa tekunlah untuk berdoa. Tetaplah berdoa. Paulus sendiri menyadari akan hal itu. Kenapa demikian? Saya katakan tadi masa yang kita hadapi, baik sekarang dan yang akan datang, bukan masa yang semakin ringan. Tetapi masa yang semakin sulit. Apakah kita bisa dengan kekuatan kita, baik kekuatan fisik, kekuatan materi, ekonomi, dan posisi kedudukan bisa mengatasinya? Tidak ada satu kuasa apapun dari dunia ini. Sehingga Yesus yang Maha Tahu, yang mengerti tentang keberadaan gerejanya, keberadaan orang-orang percaya yang ada di dunia ini, yang penuh dengan pergumulan hidup, perjuangan hidup. Betapa kita membutuhkan, yaitu kuasa sorga itu. Kuasa Roh Kudus. Karena hanya dengan itulah kita dimampukan. Ada kekuatan untuk menjalani. Dan kita lihat perkembangan di gereja mula-mula. Mereka yang telah menerima kuasa itu. Mereka punya semangat yang tinggi. Mereka menjadi pemberita yang berani. Mereka tidak takut dengan apapun juga. Hidup mereka berubah. Tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Karena mereka sudah diperlengkapi dengan janji yang dari sorga itu. Jadi yang kedua adalah ketekunan di dalam doa. Dan yang terakhir, yang ketiga, mereka itu berdoa dengan sehati. Berdoa dengan sehati. Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja dalam sebuah pertemuan, kumpulan, ya kita dalam kumpulan orang yang banyak mungkin, tetapi bisa juga tidak menjadi sehati. Terbagi-bagi. Tetapi apa yang dimiliki oleh rasul-rasul ini, oleh murid-murid ini, mereka itu berdoa dengan sehati. Tidak ada yang minta supaya disembuhkan, tidak ada yang minta supaya mereka itu pemenuhan dalam kebutuhan ekonomi, tetapi sasarannya tentang janji itu tadi. Karena dari janji itu, bila kita diperlengkapi, maka kita dimampukan untuk melakukan hal yang lain.
Oleh janji itu ada kuasa dikatakan tadi. Dan kuasa itulah yang akan bekerja untuk pemenuhan dalam setiap hidup kita. Nah, sehati ini sangat penting. Bagaimana seseorang yang bisa menjadi sehati? Dari kata sehati berarti itu lebih dari satu orang. Sehati. Lebih dari satu orang. Mereka itu berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus. Itu artinya sehati. Berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus. Di antara mereka sehati. Yang kedua pengertiannya adalah sehati itu tidak ada pertengkaran atau perselisihan di antara mereka. Nah, itu sehati. Kalau terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan, perselisihan, itu tidak sehati namanya. Kita tahu ketika ada orang lumpuh, digotong oleh 4 orang, mereka itu sehati. Dengan langkah yang sama, tujuan yang sama, untuk membawa si lumpuh ini diketemukan dengan Yesus. Pengorbanan yang sama di antara mereka, usaha mereka yang sama. Bagaimanapun sulitnya untuk memperhadapkan si lumpuh kepada Yesus, karena kerumunan orang banyak, mereka tidak habis akal. Dikatakan oleh Alkitab dalam Injil Markus, mereka lalu membuka atap dan kemudian menurunkan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Sebuah pengorbanan, tetapi yang kita mau lihat di sana adalah kesehatian mereka. Mereka sehati sekalipun dengan pengorbanan. Tidak ada di antara mereka yang pada akhirnya salah paham. Kadang dalam sebuah komunitas, bahkan juga terkadang masuk di gereja. Ketika seseorang tidak senang kepada seseorang, begitu ketemu akhirnya lebih baik aku tidak ibadah, pulang. Bahkan mungkin ada yang tidak senang dengan pembicara. Wah, dia yang menjadi pembicara. Pulang. Kenapa? Tidak ada sejahtera. Ada perselisihan. Ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Sampai kapan kita pelihara hal yang sedemikian? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan inginkan bagi kita untuk berdoa dengan sehati. Saling mengerti, saling memahami, saling peduli, kerjasama seperti yang saya contohkan. Bagaimana 4 orang yang mengusung si lumpuh untuk diketemukan dengan Yesus. Mereka sepakat, mereka punya kepedulian, mereka punya kerjasama yang sangat baik, terjalin di antara mereka. Ini pun yang telah dialami oleh rasul-rasul. Mereka itu sehati berdoa. Kita dapat bayangkan seperti apa keadaan mereka. Mereka memohon, mereka tekun. Orang yang tekun sampai akhir mereka akan mendapatkannya. Ketekunan, tetap tekun. Hari pertama mungkin belum. Hari kedua, ketiga, keempat. Mungkin di hari yang ke-10. Seperti tradisi yang kita lakukan di gereja Pantekosta. Doa 10 hari. Kita tidak mengerti. Ada mungkin dalam pertengahan berjalannya hari-hari itu. Hari ke-5 mungkin. Hari ke-6. Tetapi yang ada prinsipnya adalah bagaimana mereka untuk memohon, tekun, dan sehati. Saya akan mengajak kita lagi melihat bagaimana orang yang sehati itu di dalam Injil Matius pasal 18, ayatnya yang ke-19 dan ayat 20. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika
2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat 20 ini bagaimana mereka sepakat. Mereka sehati, punya tujuan yang sama. Dan konteks dalam Kisah Rasul adalah tujuan yang sama, yaitu ingin menerima janji yang dari Bapa itu, yaitu kuasa sorga tadi. Bahkan 2-3 orang saja, 2 orang, suami dan istri sepakat, sehati. Dan kalau Tuhan percayakan keturunan menjadi 2 atau 3 orang, dan seterusnya. Tetapi yang jelas adalah bagaimana kesehatian yang terjadi. Dan dikatakan Bapa di sorga yang mengerti, yang tahu persis dalam setiap hati kita. Hamba Tuhan sangat terbatas untuk memahami. Para pengurus, majelis, sangat terbatas, kita semua sangat terbatas sebagai manusia. Bagaimana ketika kita memuji Tuhan, melayani Tuhan, apakah dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus? Bahkan ketika kita beribadah, apakah dengan ketulusan hati, dengan segenap hati kita, seperti yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita? Hanya Tuhan yang tahu, dan juga diri kita masing-masing. Seperti apa kita memperhadapkan diri kita untuk datang kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saja para rasul dan murid-murid yang lain serta orang percaya, mereka semua mempergunakan waktu yang ada. Tidak tunggu besok. Mereka langsung untuk melakukan seperti apa pesan Yesus kepada mereka. Mereka tidak tunda, tetapi waktu itu merupakan waktu yang sangat penting. Waktu emas untuk mereka mendapatkan janji yang dari Bapa itu. Dan apa yang terjadi? Mereka semua dikatakan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya siang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, menantikan tentang janji dari Tuhan itu, janji dari Yesus, janji dari Bapa, dengan menaikkan doa permohonan terhadap janji itu. Dan mari, kalaupun belum secara langsung diberikan, mereka rasul-rasul, murid-murid, mereka tetap tekun untuk menantikan janji itu. Kapanpun waktunya. Mereka tidak beralih perhatiannya kepada yang lain, tetapi tetap mereka komitmen, fokus kepada janji itu. Sehingga mereka tekun di dalam berdoa. Tetapi yang tidak kalah penting adalah kesehatian di antara kita. Kesehatian. Mari kita sehati. Itu sebabnya di cabang Tugu, dalam setiap doa, baik doa Jumat sebelum ada doa 10 hari, doa kepenuhan, saya lalu kemudian menghimbau, janganlah ada yang di pojok sana, di pojok situ, lalu kemudian nyebar-nyebar begitu. Kan kelihatan sekali tidak ada kekompakan. Mari kita kompak, bersama-sama, sehati, dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata dampaknya ada yang katakan, seperti ini bagus. Nah itulah, tapi untuk menjadi orang yang taat kan terkadang sulit. Maunya sendiri, ya udah di pojok sana, gelap-gelap sana. Padahal di Tugu kita tahu cagak-cagak begitu nggak kelihatan. Nggak terlihat begitu.
Dan akhirnya saya arahkan, ayo semua maju. Jadi kalau bisa hanya bagian tengah yang digunakan. Jadi kelihatan kekompakan kita secara lahiriah. Tapi juga harapannya adalah kesehatian di antara kita. Kesehatian sangat penting dalam ketulusan. Dan apa yang kita lakukan dengan ketulusan, maka dia yang punya penilaian bagi setiap kita. Kita tidak mendapatkan penilaian dari siapapun juga terhadap apa yang kita lakukan. Penilaian dari Tuhan. Dan kiranya dalam beberapa hari ke depan, dalam menantikan janji, yaitu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita, itu dapat terjadi. Sehingga kita akan melihat perkembangan. Baik untuk diri kita akan bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman. Bahkan juga menjadi berkat seperti ayat 8 dalam Kisah Rasul 1 tadi. Menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita menjadi saksinya Tuhan dan diberikan kemampuan untuk menjadi saksinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan satu pujian. Kami berkumpul Tuhan. Biar belas kasihan-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat. Lagi dari awal, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk
sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kami rindu, Ini kerinduan kami. curahan kuasa Curahan kuasa Roh Kudus. genapi firman-Mu. Oh, firman-Mu akan digenapi bagi setiap kami. Biar belas kasihan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Biar belas kasihan-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Dia. Saya undang Bapak Suharyanto maju ke depan berdoa. Haleluya. 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 Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau ada di sini. Sekalipun mata kami tidak melihat secara jasmani, tapi kami boleh merasakan ada kuasa.
Urapi setiap kami. Urapi setiap telinga yang sudah mendengar firman-Mu. Urapi setiap hati yang sudah menyambut firman-Mu. Karena Engkau berjanji siapa yang membuka hati, Engkau akan masuk di dalamnya. Dan kalau Engkau masuk Tuhan, Engkau akan beracara. Ya lama takara masyakala. Hina karena masyikila lama takara. Penuh Tuhan, penuh. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Sehingga dari mulut kami, karena digerakkan dari hati yang penuh firman. Hati yang dikuasai firman, hati yang dikuasai oleh firman. Keluar. Kata-kata yang memuliakan Engkau. Kata-kata yang memberkati orang lain. Bahkan memberkati dunia dalam keselamatan yang ada. Terjadilah Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Biar belas kasihan-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Setiap pribadi ada gereja Tuhan. Setiap pribadi ada bait Roh Kudus. Setiap pribadi yang sudah ditebus dengan Yesus, yang sudah dibeli dengan darahnya, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, menjadi alat kerajaan Allah. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, hanya belas kasihan-Mu buat kami. Bukan oleh kuat gagah kami, tetapi karena belas kasihan-Mu. Oleh sebab itu, mampukan kami di hari-hari ini. Kalau Engkau masih izinkan kami berkumpul, ya kami menanti untuk memohon Roh Kudus. Kami menanti dengan tekun. Kami menanti dengan sehati. Dan kami percaya di dalam kesehatian kerukunan, Engkau akan perintahkan berkat-Mu bagaikan minyak yang mengalir dari kepala. Minyak urapan dari kepala sampai ke ujung jubah. Dan mengalir seperti embun dari bukit Hermon ke Sion. Ada mujizat, ada kemuliaan Allah terjadi di gereja ini bukan karena manusianya, tapi oleh pribadi-pribadi yang sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Thomas. Tuhan Kau pakai, Engkau urapi lebih jauh. Di mana Engkau utus untuk melayani. Banyak berita firman yang boleh disampaikan. Terima kasih setiap yang sudah terlibat di dalam ibadah pada pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Adalah anugerah buat kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat memberkati dan menguatkan kita pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan angkat pujian kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Memulihkan umatnya.
kembalikan kepada Bapak Yanto. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih boleh menikmati kasih karunia-Nya. Biar kita jangan sia-siakan momen-momen yang Tuhan izinkan terjadi. Dan khususnya 10 hari Tuhan izinkan kita boleh mengadakannya. Nikmatilah lawatannya. Tuhan memberikan hati yang haus dan lapar buat kita. Oke, ibadah hari ini nanti dilanjut di cabang jam 16.15. Kemudian sore harinya, malam harinya jam 18 ada ibadah youth. Oke, dengan tema yang sama menanti. Kemudian Senin sampai Sabtu nanti di tempat ini ada ibadah menanti dipenuhi Roh Kudus. Ya, sangat-sangat butuh, baik pribadi, baik secara korporat gereja Tuhan. Butuh kuasa Roh Kudus. Tiap 18 jam 18 sampai selesai. Kemudian kita akan kembali lagi minggu depan dalam ibadah baik jam 6 maupun jam 9. Ada jeda waktu jam 8. Saya sampaikan khususnya Bapak Ibu yang punya anak kecil atau cucu, dorong mereka menikmati lawatan Tuhan. Kita butuh, generasi penerus juga butuh. Biar iman mereka bertumbuh, baik ibadah untuk anak-anak dari umur TKA sampai 6 SD ada di gedung AGP jam 8. Untuk yang SMP, SMA ada di tempat ini jam 8 mulai, kemudian dilanjut untuk di sini untuk puji-pujiannya, kemudian setengah jam kemudian dilanjut di AGP. Jadi biar anak-anak bertumbuh, sekalipun cuma seminggu sekali, tapi izinkan mereka menikmati atmosfer dalam kebersamaan sesama anak-anak Tuhan. Seperti kita, biar mereka mengalami onsite di dalam ibadah yang kudus. Oke, sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu yang punya anak kecil atau cucu, dorong mereka supaya jangan tinggalkan perhimpunan bersama menjelang hari-hari akhir. Kemudian atas nama Ibu Gembala dan seluruh pengurus yang ada, diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung baik dalam doa, baik dalam persembahan, perpuluhan demi kelangsungan pelayanan di tempat ini. Kemudian dari P2N disampaikan tetap 3 bulan menjelang hari H, Bapak Ibu melangsungkan pernikahan putra-putrinya, sudah mendaftar dan mengisi persyaratan yang ada supaya dapat dijalankan dengan lancar. Mungkin dari seksi yang lain tidak, sekretariat tetap dibuka dari Senin sampai Sabtu kecuali hari libur nasional jam 8 sampai jam 2 siang. Bapak Ibu yang membutuhkan urusan-urusan administrasi, biarlah bisa menghubungi sekretariat yang berkaitan dengan gereja yang ada. Kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang tetap sedia melayani dalam kanseling tiap Selasa dan Jumat jam 9 sampai jam 12. Biar terus kita boleh dikuatkan, dibangkitkan. Tetap jaga protokol kesehatan sekalipun sudah melandai COVID, tapi tetap pelihara berkat kemurahan Tuhan ini. Bangkit bersama-sama, kita akan akhiri persekutuan kita pada pagi ini. Naikkan syukur dengan segenap hati. Tuhan melawat kita. Tuhan memberikan hari ini untuk kita berkumpul menikmati kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih
setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Sampaikan Bapak. Ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang telah melawat kami dan memberkati kami. Tuhanlah sumber kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu yang sudah hadir. Tuhan, perlengkapilah mereka, berkatilah hidup mereka, rumah tangga, usaha dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Pelayanannya kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah, berikanlah kekuatan kepada mereka. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan kiranya lawat mereka dan Engkau pulihkan mereka, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang di usia lanjutnya, mereka dalam keadaan lemah secara fisik, biar Engkau teguhkan mereka Tuhan. Di antaranya Ibu Gembala, Tuhan kiranya lawat dia, berikan damai dan sukacita dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, tetap kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini maupun yang di cabang. Dalam kegiatan-kegiatan sepanjang minggu yang berjalan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Roh Kudus yang bekerja melalui para pelayan-pelayan-Mu diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan kami juga persembahkan. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden bersama wakil dan seluruh jajaran menteri, bahkan pemimpin dari tingkat pusat, daerah sampai ke pelosok-pelosok. Pakailah mereka dengan pelayanan hati untuk ya Tuhan mengatasi berbagai kesukaran, kesulitan bangsa ini, baik masalah ekonomi, baik masalah pandemi, demikian juga ya Tuhan masalah keamanan, masalah suhu politik yang sedang terjadi. Ya Tuhan kami doakan, kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan tercurah untuk bangsa kami. Biarlah ya Tuhan bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan, dan kesejahteraan bangsa ini menjadi kesejahteraan kami bersama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati seluruh umat-Mu yang telah memberikan persembahan
ataupun yang mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pulang dengan penuh damai dan sejahtera. Lakukanlah setiap firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Dan saatnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepadamu. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluargamu. Tuhan memberkati studi, usaha dan pekerjaanmu. Dan sekarang terimalah berkat yang dilimpahkan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang esa, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.